Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Jokowi mengatakan saya setuju Gubernur Jakarta dipilih langsung. Waduh, ini gimana begitu kan ya? Ini kok pemikiran-pemikiran ngaco begitu kan ya? Kacau-kacau begitu pemikiran mereka begitu. Siapa sih yang mengusulkan ini begitu kan ya? Saya kira harus ada penolakan dari semua partai begitu. Karena hak rakyat DKI Jakarta begitu kan ya. Itu sudah pupus kalau itu diterapkan mereka begitu. Masa gubernur dan wakil gubernur harus ditunjuk oleh presiden begitu kan? Ini kan kacau kepada demokrasi kita begitu. Pendidikan di Jakarta itu sangat tinggi begitu kan. Ada sekelas doktor, profesor di situ begitu kan ya, yang punya peran penting untuk membangun DKI Jakarta begitu kan. Lalu kemudian ada undang-undang seperti ini kan tidak bisa mereka begitu ya. Jadi yang dekat dengan presiden aja yang bisa begitu kan. Bisa saja yang menjadi gubernur yang karena dekat bisa saja Ngabalin, bisa saja Fahri Hamzah di situ begitu kan ya. Bisa saja Kaisang, bisa saja ya apa namanya yang lain di situ begitu kan untuk menjadi gubernur karena ditunjuk oleh presiden begitu kan. Jadi apakah ini ya dipersiapkan untuk Gibran ketika gagal nanti menjadi capres begitu kan, cawapres di situ? Apakah seperti itu begitu kan? Ini banyak ya masih multi tafsir di situ begitu. Saya kira bukan soal ini kota besar atau soal ketentraman di situ, tetapi bagaimana soal demokrasi itu begitu kan. Saya tidak setuju sekali pendapat-pendapat Fahri Hamzah begitu yang sekarang begitu mengatakan bahwa bagaimana ada ketentraman ya di DKI Jakarta ya sebagai kota-kota besar di situ begitu. Saya kira ada ketidakpahaman bahwa bagaimana demokrasi hari ini begitu kan, ruang publik di situ, ruang masyarakat di Jakarta di situ yang berpartisipasi aktif bagaimana menjadi calon pemimpin yang baik mereka. Jadi kalau seperti ini kan kacau begitu, apalagi ya si Jokowi begitu kan, sudah ya setuju begitu kan. Tapi ya bagaimana harus ada penolakan-penolakan itu begitu. Sangat disayangkan. Masa akhir jabatan malah kelihatan banget ya masih lapar kekuasaan. Serah itu ya. Serah lupa ya lainnya ngontrak dong begitu kan. Ini komentar-komentar netizen dari komentar-komentar netizen. Dari periode kedua Jokowi tidak pernah memikirkan negara, dia hanya memikirkan strategi bagaimana untuk tetap bisa berkuasa dengan segala cara agar dosa-dosanya kepada bangsa ini ya bisa ditutupi oleh penerusnya. Ini kan kacau luar biasa. Lihat saja kenapa Pak Jokowi sekarang itu sudah mulai agak ngikut-ngikut ya calon presiden yang lain. Coba Anies Baswedan ke Makassar, ke Papua, ke yang lain. Ya dibuntutin terus mereka begitu kan ya. Ini kan aneh mereka kepada ruang gerak dari seorang presiden di situ begitu. Bahkan satu sisi mengatakan bahwa ya ini inisiatif dari DPR belum sampai ke wilayah pemerintah, belum sampai ke meja saya juga sehingga ya biarkan itu berproses kata Jokowi. Dia sendiri bilang setuju kan nggak beres dengan cara berpikirnya. Jelas-jelas akan merugikan warga Jakarta karena GUP ya dinyentuhkan ya oleh presiden atau ditunjuk oleh presiden. Jadi saya kira seharusnya kan ditolak juga oleh Presiden Jokowi begitu kalau memang tidak beres begitu. Kenapa harus diterima sana sini begitu kan? Sayang seribu sayang ya pemikiran-pemikiran Pak Jokowi begitu ternyata bisa saja ya punya ambisius lagi di situ begitu untuk bisa berkuasa ya. Ya yang namanya dinasti politik itu sampai kapanpun ya tidak ada kapok-kapoknya di situ ya, tetaplah berkuasa siapapun ya. Jadi ini sudah kelihatan mereka ya. Bahkan Jokowi mengatakan saya setuju Gubernur Jakarta dipilih langsung ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan lebih setuju Gubernur Jakarta dipilih langsung. Ia meminta rancangan undang-undang yang tengah digodok saat ini supaya teruslah berproses. DPR telah mengesahkan RUU Undang-Undang DKJ menjadi usul inisiatif dari rapat paripurna ke-10 masa ya persidangan 2 tahap tahun 2023-2024 pada hari Selasa 5 Desember 2003. Bahkan dalam pasal 10 RUU DKJ ya tentang bahwa penunjukan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Jakarta adalah wewenang presiden. Substansi ini menuai polemik ya. Saya kira tidak setuju begitu. Bisa saja Fahri Hamzah, Ngabalin ya menjadi gubernur di situ begitu kan. Ini kan kacau begitu.
Bahkan di satu sisi anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengkritik RUU DKJ soal penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden pasca ibu kota ya pindah ke IKN. Pada saat ibu kota masih di Jakarta, gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat dengan kompleksitas Jakarta sebagai pusat pemerintah, pusat bisnis, pusat perekonomian, kata Masinton. Bahkan satu sisi Masinton ya merasa ganjel ya apabila ibu kota pindah ke IKN bersamaan dengan perpindahan pusat pemerintahan, tetapi gubernur dan wakil gubernur DKI akan ditunjuk presiden. Status Jakarta ke depan rencananya sebagai pusat perekonomian ya. Jadi agak aneh memang begitu, logika-logika seperti siapa sih yang mengajukan itu begitu. Fahri Hamzah ngotot sekali di situ begitu kan. Yang lain juga ngotot. Ya semoga ini ditolak lah begitu kan ya, karena ini tidak sesuai dengan hak rakyat di situ begitu. Kenapa tidak sekalian mumpung masih berkuasa seluruh Indonesia begitu kan? Ya tunjuk aja ya di situ. Ya ditunjuk oleh presiden begitu. Sekarang PJ-PJ-nya diganti ya PJ-PJ mereka begitu kan ya. Bahkan ya si PJ Hero di situ begitu kan sudah berapa tahun mereka begitu kan. Jadi sayang seribu sayang begitu kalau hak rakyat itu sudah dirampas oleh mereka, hak rakyat itu sudah tidak lagi condong terhadap kesejahteraan di situ begitu, kebebasan di situ begitu. Jadi kan sayang begitu. Jadi saya kira ada sesuatu yang aneh dengan itu begitu kan ya. Bahkan ya ketika dimulai pademangan ya Jokowi mengatakan dikaji itu bagaimanapun masih dalam bentuk RUU dan belum ya sampai ke wilayah pemerintah. Tapi kan suatu waktu kalau DPR kan setuju semua ya Pak Jokowi tinggal ketok palu di situ begitu kan ya. Ketika Tempo dihubungi Masinton menyampaikan mekanisme serta syarat yang dikualifikasikan penunjukan gubernur dan wakil gubernur DKJ tidak dijelaskan dalam undang-undang ya. Bahkan Masinton pun ya heran dengan kawan-kawan di badan legislasi ya atau balik DPR. Menurut dia balik DPR yang mengusulkan dan menyusun poin-poin dalam RUU DKJ yang aneh maksud saya itu adalah usulan justru dari DPR ya. Ini harus ada desakan-desakan itu begitu kan. Maka jalan satu-satunya mereka desak ya, semuanya desak mereka begitu. Jangan sampai ya mereka ya disahkan begitu kan. Jangan sampai begitu kan ya diketok palu di situ begitu. Makanya seperti PDIP, Nasdem, PKB begitu kan ya, PKS begitu kan. Seperti partai-partai ini seharusnya menolak mereka begitu. Ini soal hak rakyat di situ, bukan soal hak siapa-siapa begitu kan. Kalau ditunjuk presiden gimana begitu ya. Bisa saja mereka itu aja mereka ya. Bisa saja wakilnya ya ditunjuk sebagai dari keluarga mereka ya, bisa saja ya wagubnya di situ begitu. Menurut saya pribadi masih kurang lah begitu kan ya, tidak tahu malu lah ya berada di Indonesia seenak-enaknya melakukan itu begitu. Mending ya rubah saja semuanya begitu. Mulai dari seluruh Indonesia rubah saja mereka begitu kan. Biar ya mumpung masih berkuasa. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.